Jadi, mohon maaf ini tadi lupa belum terekam. Jadi memang ini tidak hanya YouTube saja. Kalau kita dalam pembelajaran memang ada beberapa hal yang kita harus gabung. Contohnya ini kalau saya biasanya pakai Quizzes atau Kahoot atau ada Wordwall atau Google Form, banyak lagi. Nanti bisa linknya kita taruh seperti ini. Dan ini di anak-anak juga sudah ada di Classroom juga sudah. Nah ini gunanya untuk tagar tadi. Ketika ini misalkan klik bahasa Arab online, nanti akan menuju ke beberapa orang yang sudah mengupload tentang pembelajaran bahasa Arab. Seperti itu. Kalau misalkan nanti untuk di sini yang kita klik adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nanti yang akan keluar di sini adalah di tagar yang keluar PJJ. Jadi ini penting Bapak Ibu untuk ketika kita buat video kita kasih teks. Contohnya SMK negeri mana kayak gitu. Jadi nanti terkumpul jadi satu. Kalau misalkan kita tulis banyak ya enggak apa-apa, malah enak seperti itu. Nah kayak gini anak-anak bisa meninggalkan komentar, artinya mereka sudah menjawab. Nah ini kalau tadi ada fitur yang yes for kid, artinya untuk anak-anak, berarti video ini tidak ada kolom komentar. Jadi kolom komentarnya itu dinonaktifkan. Tapi kalau kita upload tadi, harusnya memang kita kasih yang no, ya tidak untuk anak. Artinya kita bisa ada kolom komentar. Mungkin itu untuk sederhana yang untuk membuat YouTube dan cara upload sampai memberikan deskripsi dan lain-lain. Mungkin sebelum berlanjut, barangkali ada yang bertanya. Baik Ibu-Ibu, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi Kinemaster, mungkin ada yang ditanyakan. Kita buka 3 pertanyaan cukup ya Ustaz? 3 pertanyaan tentang YouTube. Monggo bisa angkat tangan ya di aplikasinya ini. Itu kan ada raise hand. Nah, Ibu bisa raise hand. Atau mungkin di chat juga bisa. Barangkali ada yang ditanyakan ya, terkait bagaimana cara itu tadi. Oh iya, ini sudah ada satu pertanyaan Ustaz, mungkin bisa langsung dijawab ya, dari Ibu Niswa. Bagaimanakah cara membuat video yang menarik selain dari segi isinya? Oh siap, ini nanti sesi berikutnya, maksudnya setelah ini akan dibahas. Ini masih yang cara membuat itu. Ini saya simpan ya untuk nanti. Monggo untuk barangkali selanjutnya. Oh ya, jadi pertanyaan dari Bu Niswa nanti jawabannya sekalian menjelaskan sesi berikutnya ya, di sesi berikutnya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Bisa ditulis di chat atau mau langsung? Silakan di unmute. Oke. Sudah paham semua ini. Mau nanya tentang nama akun Pak Nazar. Ya, Pak Nazar. Nama akun di YouTube. Terima kasih. Oh, nama akun YouTube-nya Pak Nazar? Ya, betul. Oh ya, nanti bisa sudah ada penggemarnya nih, Ustaz. Oh, ini ada satu lagi, Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi di chat. Assalamualaikum, Pak. Dari Ibu Sari Kholida mau tanya. Kan sudah terlanjur upload video di YouTube dan terlanjur pakai untuk anak-anak. Bagaimana cara mengeditnya? Oh, matur suwun. Kalau kita sudah terlanjur untuk anak-anak, terus bagaimana ngeditnya biar bisa terlihat komen? Ya kita masuk ke editing. Di sini kita masuk lagi yang video ini tadi ya, contohnya video kita tadi.
kita masuk di namanya ini dashboardnya. Jadi kita bisa ke YouTube Studio. Ini kalau di handphone fiturnya ada, nggak ada. Tapi kita harus pergi ke Play Store. Itu nanti ada di Play Store itu YouTube Studio namanya. Itu nanti bisa lewat handphone. Ini ya. Kita masuk sini. Nah ini ada beberapa, ini playlist, edit playlist, analitik, comment, subtitle, dan ini tadi yang misalkan untuk upload subtitle kita. Kita menuju ke video, terus kita tekan yang ada gambar pensilnya ini. Ini untuk edit atau tinjau ulang. Tekan begini. Nah, sudah ada. Nah ini, ya. Tadi kan ini tadi sudah terlanjur ini, ya. Ini kan untuk anak-anak, berarti tidak ada komen. Berarti kita klik ini aja. Terus kita simpan ulang. Sudah selesai. Jadi kita sudah bisa, konten tersebut bisa ada komentarnya. Oh iya, mungkin gini. Jadi dulu itu di awal tahun 2019, itu konten ini belum ada. Jadi semuanya itu ada komentarnya. Nah, dimulai tahun awal 2019, semua video kita yang sudah pernah kita buat, itu mungkin langsung tidak ada komentarnya. Kenapa? Ya karena kebijakan dari YouTube sendiri harus konten ini dibedakan dua, ada anak-anak sama konten di atas anak-anak remaja sampai dewasa. Nah akhirnya ada yang tidak ada komen, akhirnya kita harus merubah satu-satu. Sama. Tapi kalau kita buat untuk YouTube saat ini, berarti langsung kita ginikan aja untuk edit ulang kalau misalkan sudah terlanjur. Mungkin itu. Oke, matur nuwun. Nggih, enggak apa-apa. Nanti insya Allah saya buatkan tutorialnya untuk mengenai pembuatan YouTube, karena tadi itu untuk recordingnya terlambat ya. Tadi untuk setting subtitle itu memang ada di laptop. Memang ada di laptop. Nah ini, kalau di laptop ini, jadi, nah ini ya. Jadi kalau misalkan kita videonya memang ada bahasa Inggrisnya, nanti akan terdeteksi sendiri. Jadi YouTube itu akan menambahkan, misalkan ini ya, tambahkan. Nah, di sini nanti ada lebih lanjut karena ini saya nggak ada ngomong bahasa Inggrisnya, akhirnya nanti tidak akan terdeteksi. Kita bisa upload filenya, atau nanti kita bisa membuat subtitle langsung di sini. Kan gini. Oh iya, ini karena videonya apa namanya masih Premiere, jadi gini. Nanti sini kita ketik misalkan Assalamualaikum. Terlihat nih. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, Assalamualaikum, misalkan gitu. Nah, sudah. Terus kita nambah lagi. Misalkan ini di detik keberapa, misalkan kabar, misalkan. Nah, di enter lagi kayak gitu sampai menit berapa. Jadi kita bisa membuat ini secara online. Terus bagaimana kalau misalnya kita nggak offline, apa kita ketika offline, ya itu nanti kita download ininya. Dan ini ya, langsung kita publish title-nya. Jadi enak Bapak Ibu ketika kita pembelajaran itu sudah ada subtitle-nya, anak-anak nanti tidak akan tanya lagi. Tapi nih ya, konten-konten tertentu nggak harus kita semua video kita kasih subtitle, nanti kita yang capek sendiri. Edit video nggak selesai-selesai seperti itu. Nah, ini nanti ada Indonesia atau 995 video lainnya. Terus bagaimana kalau kita edit di HP? HP ya, HP.
Ini di HP, di Play Store. Play Store. Ini namanya Studio. Nah, ini kita install. Nah, saya sudah pernah install, ini tinggal update. Nanti itu kita bisa edit lebih dalam ya. Istilahnya edit lebih dalam itu kita bisa pergi ke dashboard-nya. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa aplikasi, ada Thumbnail Maker. Ini adalah aplikasi untuk membantu thumbnail tadi, atau kita lihat PowerPoint juga bisa. Ini nanti bisa edit yang seperti tadi, Bapak Ibu. Jadi untuk konten anak, terus yang bisa ada komentarnya atau tidak, bisa kita lihat HP juga. Tapi kalau saya sih, kalau misalkan ada laptop, enak pakai laptop. Ini dipakai ketika kita dalam perjalanan, misalkan rekreasi kemana, terus kita diharuskan membuat video pembelajaran, terus kita harus ada cuma HP aja, ya kita pakai HP itu sudah cukup. Ini nanti bentuknya seperti ini, yang di sini, di studio ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini hampir sama dengan yang ada di sini tadi, ya, dashboard tadi. Hampir sama bentuknya. Ini sama yang ini yang di handphone kayak gini. Nah, ini ada rata-rata penonton atau real time videonya. Ini yang tadi misalkan ya, kita edit lagi di sini, sama aja. Ini ada tanda pensilnya untuk kita edit. Tapi memang nggak sekompleks, nggak sedetail yang tadi. Ini ya, izinkan komentar. Di sini ada untuk mengubah kategori. Seperti itu. Jadi hampir sama, tapi memang nggak selengkap yang ada di PC. Mungkin itu. Penjelasannya Ustaz Nazarudin. Mungkin sudah cukup Pak ya untuk pertanyaan tentang itu ini, karena kita masih punya materi selanjutnya ada tentang master. Ya. Caranya putus-putus. Ya, soalnya saya putus-putus ya. Sudah jelas. Langsung dari ke Kinmaster. Ya. Monggo Ustaz langsung sama Pak. Terima kasih. Sinyalnya kuning soalnya. Nah, ini akan saya share lagi yang selanjutnya. Ini tadi kita sudah tuntas untuk membuat YouTube, nanti tinggal kita panjang dengan studio di rumah. Setelah sesi ini, kita masuk ke slide berikutnya, bagaimana cara pengambilan gambar. Jadi di sini memang kalau kayak gini harus kayak gini, kita nggak buat video. Karena untuk di peralatannya saja cukup menguras dompet ya, seperti itu. Tapi kita di sini menggunakan yang seadanya. Nah, yang pertama kita menggunakan pakai handphone. Pakai handphone. Nah,
di sini pakai handphone, itu memang rekamnya kita harus landscape. Kenapa? Kok nggak potret? Kan nanti pakai layar hijau kan bisa di ini. Nah, tapi landscape itu gunanya untuk ketika misalkan tangan kita kan geraknya jauh. Nah, kalau ini kan landscape nih, gini aja masih kepotong. Kalau potret, baru kepala saja, seperti ini. Gitu. Jadi kalau landscape itu tangan kita bisa gerak kemana-mana dan tetap kesun. Kayak gitu. Dan di sini handphone juga bisa dipakai untuk rekam, juga editing. Jadi beberapa langsung lah include. Terus kita juga nggak butuh mic tambahan, mic eksternal. Karena di handphone yang sekarang itu sudah canggih-canggih. Yang sekarang kita bisa pakai HD ya, antara resolusi 1080 pixel atau 720 itu sudah cukup untuk dimasukkan ke YouTube. Terus yang kedua, kita itu harus menggunakan tripod, Bapak Ibu. Kenapa? Ini dapat mengurangi kelelahan akibat penumpang beban kamera atau HP. Memang HP itu tidak seberapa, tapi kalau kita megang itu pembelajaran kita 10 menit, gini terus, rasa tangan itu, nanti jadinya gini, ada sekinya, jadi ngejet. Gitu. Jadi nanti itu memang tidak berat, tapi kalau berjam-jam, memang jadinya nanti videonya itu kayak bergoyang gitu. Nah, jadi memang tripod itu selain fungsinya untuk stabilisir gambar, yang bagus, memang ada beberapa handphone itu yang fungsinya itu luar biasa. Handphone itu ada yang fungsinya sudah ada stabilizer, ada yang belum. Nah, kita gunakan untuk tripod. Tripod ini murah, ada yang 25.000 sampai 100.000 itu untuk HP. Kalau yang untuk kamera ya lebih tinggi lagi. Terus yang selanjutnya kita pakai lighting. Lighting ini kita gunakan untuk mempertajam gambar apabila di situ gelap, kurang cahaya, makanya kita pakai gambar pakai lighting gitu, pakai lampu. Kalau kita nggak punya lampu seperti lighting itu, kita bisa pakai lampu di layar di HP. Jadi HP itu biasanya kalau saya syuting pakai HP, pakai 2 HP. HP satu untuk ngerekam, satunya untuk kasih lighting. Atau sekalian itu bisa, tapi lewat belakang. Wajah kita enggak. Jadi ini lighting itu untuk mempertajam penampakan kita di situ. Benar-benar yang nyampaikan Pak Guru atau bukan. Yang selanjutnya di sini butuh green screen. Green screen itu untuk memanipulasi atau mengubah latar belakang video dengan objek utama. Jadi biar ada perbedaannya. Kayak seperti ini. Saya bukan pakai green screen ya, karena fitur laptopnya sudah di atas Core i5, makanya bisa merubah sendiri. Nah, tapi kalau misalkan layarnya kayaknya itu bukan green screen, bagaimana? Bisa. Pokoknya yang berbeda dengan tubuh kita, warna baju dan kulit kita. Misalkan pada umumnya itu di film-film pakai green atau pakai warna biru atau hijau. Nah, memang warna-warna itu biasanya tidak ada yang sama dengan kulit kita. Kalau misalkan pakai warna merah, backgroundnya bagaimana? Bisa nanti dihilangkan di KineMaster. Tapi misalkan ibu-ibu lipstiknya warna merah, nanti bibirnya lubang kayak gitu. Terus misalkan bajunya kita merah, dilubang kayak gitu. Makanya butuh warna yang berbeda dari apa yang kita pakai. Terserah. Nanti nggak harus yang kain yang mahal gitu, enggak. Kerudung kita bisa nanti diisolasi. Atau rumah kita itu kita cat ukuran 1 meter 1 meter gitu aja. Nggak usah semua. Itu sudah bisa jadi green screen. Terus yang terakhir, kita itu pakai beberapa aplikasi ini, aplikasi pendukung. Yang pertama, kenapa kita pakai PowerPoint? PowerPoint ini kita gunakan untuk menulis skrip atau pembelajaran kita, biar nanti kalau di KineMaster semua, memang enak sih, langsung, tapi kita biasanya capek. Akhirnya kita pakai fiturnya di PowerPoint untuk ngetik, sekalian untuk nanti merekam layar di PowerPoint. Nah, di sini nanti kita tambahkan untuk video kita. Terus yang selanjutnya, itu kita pergi ke YouTube itu untuk mencari footage, ya, istilahnya nanti lagu-lagu dan beberapa hal. Di sini, misalkan ya, nah, di YouTube Bapak Ibu itu panjenengan bisa menulis seperti ini, gini, nanti akan muncul sendiri. Nah, nanti itu ada beberapa video yang
menyediakan beberapa footage gratis dan tidak hanya HD tapi bisa 4K. Jadi gambarnya besar. Misalkan kita nerangkan tentang hewan-hewan, di sini ada semuanya. Tapi kalau misalkan pengen yang ini lagi, ada namanya software ini. Nah, ini namanya software namanya FreePik ya. FreePik ini Pixby itu untuk kalau ini untuk hanya spesial gambar saja background. Kalau ini itu untuk gambar juga video. Bukan, ya? Jadi nanti panjenengan semua sebelum mengedit kan setelah syuting ya. Setelah itu kita mencari bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya itu ada di sini. Misalkan di sini kita ketik freepik.com. Jadi kita setelah mau ngedit itu kita nyari di sini dulu. Nah ini Bu. Misalkan kita menerangkan di background seperti ini kan enak. Bagus. Dan ini gambar-gambarnya macam-macam. Panjenengan bisa nyari di sini. Untuk background ketika kita layar hijau. Terus kalau untuk video bisa kita pakai ini. Nah ini. Nah, ini untuk video juga bisa di sini. Ini bisa gambar, bisa video, bisa kita download langsung dan gratis. Misalkan ya di sini kalau kita cari video tentang kesehatan. Nah, di sini akan muncul beberapa footage video yang kita gunakan untuk kesehatan, misalkan kita nerangkan tentang corona. Itu sudah ada di sini dan gratis. Ini bisa kita download. Misalkan ini ya. Download. Nah, ini kita memilih pixel yang kalau kita ini juga boleh. MP4 resolusi 1920 sama 1080. Kita download. Dan biasanya langsung terdownload di laptop atau di HP kita. Tapi kalau mendownload FreePik sama Pixby tadi itu saya sarankan di PC saja. Kalau di HP bagaimana bisa, tapi enggak secepat di PC kayak gitu. Nah, setelah semua terkumpul yang ada di FreePik atau Pixby dan di YouTube untuk lagu, untuk gambar dan untuk beberapa footage video, kita ke tahap edit di KineMaster. Kemarin sudah di-share ini untuk KineMasternya. Udah Ustaz. Cuma ada beberapa yang nggak support HP-nya, jadi download di App Store. Oke. Kalau download di Play Store itu memang kita bisa, tapi nanti itu ada title-nya KineMaster di video tersebut. Kita menuju ke sini. Nah, ini tampilan awalnya KineMaster. Kita pilih yang tombol plus ini. Ini resolusi untuk beberapa pilihan 16:9 itu untuk buat video 9:16 untuk instant story atau status WhatsApp, 1:1 itu untuk post di Instagram. Kita pilih yang 16:9. Ini saya kok jadi biru banget ya. Nah, sekarang jadi ini banget. Nah, ini adalah layar tampilan awal Bapak Ibu. Di sini itu ada fitur namanya undo sama redo. Jadi untuk back atau next gitu ya. Terus di sini nanti ada pengaturan lagi. Ini untuk timeline-nya. Timeline itu untuk menaruh footage video kita atau teks atau gambar di sini itu. Ini namanya timeline. Ya. Terus di sini itu adalah
jendela kita untuk nanti itu displaynya seperti itu. Nah, langkah awal kita memang harus membuat layarnya, layar background. Ini sudah tersedia di latar, kita bisa pilih sesuai keinginan. Nah, kenapa tujuan saya tadi itu pergi ke Fabric? Karena mendownload gambar yang sesuai keinginan kita. Kalau di sini kan terbatas nih, jadi hanya gambar-gambar ini saja. Tapi kalau kita ke mana? Ke Fabric tadi banyak gambar yang bagus-bagus. Akan kita pakai ini nih. Nah, kita oke. Nah, nyampe sini kita tarik. Ini saya tarik dengan tangan kiri kanannya. Nah, ini terserah seberapa panjang nanti video yang kita buat. Kita geser ke sebelah kiri. Nah, setelah itu kita nambahkan untuk lapisan. Lapisan ini video, misalkan rekaman kita yang di green screen tadi. Kemarin saya sempatkan untuk merekam. Nah, ini. Misalkan seperti ini ya. Gambarnya agak karena sinyal. Nah, di sini sudah ada di depan di sini. Nah, ini ada namanya gridnya, bisa kita tempatkan di tengah. Nah, bagaimana cara menghilangkan layar hijaunya? Kita kembali ke sini. Jadi ini ada menu-menunya. Jadi kita cari yang kunci chroma, misalnya kunci chroma. Ini kunci chroma nih, kita klik. Nah, ini diklik ini diaktifkan kunci chromanya, langsung hilang. Gambar kita juga transparan gitu. Kalau kita pengen ngedit, itu kita klik yang ini, tampilkan master. Nah, jadinya seperti ini. Ini memudahkan kita untuk ngedit layar hijau. Kalau nanti warnanya itu sudah ada bedanya, putih sama hitam, itu kita sudah berhasil. Kita coba nih. Ini yang di atas, itu bisa kita geser-geser nih. Ini untuk objeknya. Nah, ini kan jadi putih ya. Kalau kayak gini nanti belabur. Ini putih, berarti tandanya gambar kita sudah jelas, tapi backgroundnya ini masih ada putih-putihnya. Ini harus kita hilangkan. Ini kita geser-geser sedikit. Nah, ini putih. Kita geser lagi. Nah, ini lagi. Kalau misalkan warna kita itu tidak sesuai, kita bisa sesuaikan. Di sini ada beberapa pilihan warna. Bahkan kita pilih gambar di sini. Nah, ini kan banyak warna nih. Kita bisa pakai background semua warna itu, asalkan baju sama ini kita berbeda. Setelah agak seperti ini, kita ke kurva detail, bisa kita naikkan, turunkan, sesuai, sehingga gambar kita, misalkan kalau di sini dirasa sudah, ini kita klik, kita besarkan, besar, nah kayak gini. Jadi ini sudah jelas. Ada, meskipun ada hijau-hijaunya, dan memang tantangannya begini, ketika kita syuting di layar hijau, kita tidak diperkenankan untuk gerak terlalu banyak. Jadi geraknya harus memang di tempat, nanti kan kurang interaktif tadi, karena datanya yang membuat video yang interaktif bagaimana. Tidak apa-apa, nanti kita ngedit aja yang dibaguskan. Jadi kalau syuting itu lebih baik kita itu diam di tempat, tapi tangan kita yang gerak, tapi jangan terlalu cepat. Kenapa? Nanti bayangan hijaunya akan ikut. Karena kita syutingnya pakai HP, bukan pakai kamera. Kalau pakai kamera nggak masalah, tapi tetap gerak kita harus pelan. Nah, contoh ya. Nah, ini karena kendala sinyal, jadi seperti ini nantinya. Nah, ini kenapa kok berhenti? Karena di sini kita latarnya itu kurang panjang, kita panjangkan bisa sendiri. Nah, tinggal ditarik saja sesuai video kita panjangnya seberapa. Nah, kayak gini. Misalkan nanti ada video yang enggak kita inginkan, itu apakah bisa dipotong? Jadi setiap kita kalau mau merekam
video itu kan ada 1, 2, 3 action kayak gitu ya. Nah, itu kita memang harus seperti itu. 1, 2, 3 action baru kita siap. Nah, untuk memotong itu ada di sini logo gunting. Kita bisa klik bagian mana yang kita potong. Kalau ini saya ingin memotong atas, diklik yang atas dulu, ininya diklik. Bentar. Nah, misalkan yang saya pengen saya potong itu adalah background yang ini, berarti yang atas ini saya klik backgroundnya. Setelah itu diklik gambar dari gunting. Nah, langsung otomatis dipotong. Di sini ada pangkas ke kiri atau pangkas ke kanan. Kalau pangkas ke kanan, berarti ya yang ke kanan setelah itu hilang. Kalau pangkas ke kiri, berarti yang kiri itu hilang. Atau yang bagi di playhead, ini dibagi 2. Misalkan ya, kita coba pangkas ke kiri. Nah, hilang. Kita bisa undo lagi di sini. Jadi jangan khawatir, bisa kembali lagi. Nah, kalau misalkan kita kepingin pangkas yang kanan, berarti ya kita yang kanan, nggak hilang. Atau pangkas di tengah. Nah, bisa kita masukkan animasi. Terus sekarang bagaimana cara menambahkan teks? Nah, di sini kita memang harus melihat video kita, isinya apa aja. Nah, misalkan di sini kita kasih teks, kita pergi ke lapisan, terus teks. Nah, kan sini kita tulis kita harus semangat. Nanti saya bisa kasih alternatif. Misalkan saya nggak pengen ngetiknya di KineMaster bisa. Nanti kita bisa pakai PowerPoint. Ya. Misalkan kita harus semangat, kita taruh sini. Kalau saya sarankan nanti itu warna itu antara warna dan background itu harus berbeda. Misalkan ini kita pakai background biru, maka di sini warnanya putih. Ini. Jadi biar tulisannya itu kelihatan. Tapi tenang saja, nanti itu ada beberapa fitur yang bisa membuat ada bayangan, terus bersinar, banyak macamnya. Latar belakang jadi Nah, misalkan di sini nanti kita pakai latar belakang hitam, itu bisa kita taruh mana-mana. Terserah, ini bisa ditarik, bisa besar, bisa kecil, terserah. Terus di sini ada rata kanan, rata kiri, rata tengah. Terus animasi masuk. Animasi itu kalau diklik memudar gini masuknya. Kalau pop gini. Jadi seperti kalau panjenengan lihat di PowerPoint kayak gini. Nah, nanti alternatif kita cara membuat teks itu memang di PowerPoint. Misalkan ini ya. Munculnya seperti ini. Misalkan kita ingin menambahkan teks lagi, bagaimana? Dan klik lagi. Nah, nama. Kita pilih, kita tambahkan di sini lagi. Ini kita kalau misalkan ingin melihat timeline-nya, kita bisa pakai ini, kolom yang ini namanya lihat timeline, kita klik ini lah, akan terlihat lebar. Terus gambarnya hilang lah, displaynya hilang, enggak. Kita klik yang ini, ada ikon persegi, terus kita klik, nah muncul di sebelah bawah di sini. Ini memudahkan kita untuk menambah. Cuma kalau untuk menambah, enggak bisa. Di sini itu hanya untuk mengetahui seberapa banyak tumpukan kita yang ada di timeline ini. Kalau misalkan sudah, di sini tuh untuk ada lagu, audio. Bahkan
kalau kita pengen video yang ada di fitur KineMaster juga ada. Atau lebih enak lagi itu fitur yang ada di album kita atau lagu yang kita simpan di HP kita itu lebih enak lagi. Tapi saya sarankan di sini fitur yang ada di lagu itu kalau bisa lagu yang tidak terkenal Bapak Ibu, karena nanti bisa kena notifikasi atau disclaimer peringatan dari YouTube konten tersebut milik orang lain karena lagunya milik orang lain. Jadi nanti kita cari lagunya kayak gini. Ya, coba saya share di YouTube. Misalkan ini ya. Misalkan di sini YouTube. Kita bisa cari video di sini. Caranya kita klik di sini free monetize. Monetize gini ya. Free monetize musik atau free copyright gitu bisa. Jadi nanti kita bisa download musik terserah kita dan itu tidak kena peringatan dari YouTube. Misalkan ini ya. Ini video-video untuk ketika kita nerangkan dikasih iringan musik video, kita download di sini. Jadi ini lagu ini itu tidak akan terkena copyright. Nanti kita bebas hak cipta. Banyak video nanti di sini tinggal kita, tapi ada beberapa hal yang perlu dicatat. Di bawah sini itu biasanya ada tulisannya download this music for free, misalkan untuk gratis nih. Tapi nanti di sini ada konten yang mengharuskan mengcopy deskripsi ini ke deskripsi yang video YouTube Ibu sendiri. Memang harus seperti itu. Tapi ada yang enggak. Misalkan kita cari lagi free copyright musik. Misalkan gini. Bisa muncul. Nah, lagunya juga beragam, ada yang ngebeat, ada yang kalau kayak gini biasanya untuk sinematik ya, video-video prewedding atau video-video apa namanya vlogger kayak gitu. Ini bagaimana cara downloadnya? Gampang. Kita klik di URL ini, terus di depan angka huruf Y kita kasih SS. Nah, kita ketikkan SS, kita enter. Itu nanti otomatis langsung ke download. Kita pergi ke save from net. Nah, kita di sini dikasih pilihan MP4 720 atau MP4 360. Kalau misalkan ini hanya untuk kita ambil suaranya saja, saya sarankan yang 360, tapi kalau kita ambil sama gambarnya sekaligus ya kita unduh yang 720. Kan lah langsung ke download yang di sini. Nah, kayak gitu. Jadi kita download di YouTube itu enggak butuh aplikasi, tapi hanya butuh ditambah SS di depan YouTube tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke KineMaster lagi. Jadi memang bahan-bahan itu kita susun sebelum edit di KineMaster, Bapak Ibu. Jadi ketika kita di KineMaster itu sudah siap semua. Apa itu? Ya lagunya, backgroundnya, videonya, semuanya sudah siap. Jadi kita nggak nyari-nyari lagi. Nah, setelah misalkan ini selesai, saya coba kompres aja ya. Saya hilangkan aja. Akan sampai segini aja videonya. Misalkan ini sudah ada teksnya. Apakah ini nanti bisa dikasih yang hiasan-hiasan? Bisa. Nanti di sini efeknya ada buahnya. Oke. Jadi ditambah media, memang sekreatif mungkin biar anak-anak tertarik. Tapi nggak harus yang ada di sini kok. Jadi nggak harus yang ada di KineMaster. Tadi kan sudah saya kasih alamat untuk mengambil atau mengunduh video yang ada di XP. Jadi kita misalkan terangkan tentang organ manusia secara bahasa Inggris, itu bisa ngambil gambarnya di itu tadi atau di YouTube kayak gitu.
Nah, kalau sudah, itu langsung kita ekspor. Atau bahasanya kalau di editing itu di render kayak gitu. Ini yang ada tanda 3 ini. Kita klik. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ini FHD, Full HD maksudnya. Di sini itu tinggi resolusinya. Kalau memang kita upload di YouTube, itu kayaknya yang HD 720 pixel itu sudah cukup. Terus ini frame-nya, laju bingkainya, ini bisa terserah panjenengan. Lebih baik yang 30 ya. Ini FPS itu maksudnya frame per second. Jadi kecepatan videonya nanti seperti apa. Terus di sini ada rendah, ada tinggi. Ini kalau kita masukkan, nah tinggi, otomatis nanti filenya juga akan besar. Terserah kita. Misalkan sekian. Nah, di sini ada tulisannya ya, sekitar 36 MB. Tersisa 107 giga. Jadi ini aman. Kayak gitu. Kan gini, terus kita ekspor. Kita tinggal menunggu. Ini cepat tergantung besar atau lamanya video kita dan kapasitas dari spek HP kita. Kalau untuk KineMaster 2 GB itu sudah cukup, RAM-nya 2 GB. Nanti kalau untuk ROM-nya kan untuk istilahnya kalau di laptop itu hard disk-nya itu untuk 16 GB sudah cukup, nanti kita pakai eksternal. Nah, ini kalau sudah selesai, kita pergi ke gambar atau video. Nah, ini sudah muncul video yang tadi. Nah, mungkin itu untuk dasarnya. Kalau memang ingin yang lebih bagus, itu kita harus lebih teliti lagi dalam mengedit kayak gitu. Jadi memang dipenterlengi. Jadi biasanya kalau saya ngedit itu hampir 1-2 jam baru selesai. Itu berbeda dengan syuting. Kalau syuting itu biasanya video saya cuma 10 menit, syutingnya bisa 2 jam. Nanti biasanya assalamualaikum, terus materinya tadi apa, keliru lagi, balik lagi, kayak gitu. Jadi saran saya ketika misalkan syuting ya, kita syuting terus salah, itu diteruskan aja. Kenapa? Karena nanti kita itu bisa ada fitur cut ya, dipotong-potong. Jadi nanti yang salah dipotong. Jadi kalau kita nanti syuting terus materinya apa ya tadi lupa. Nah, kita ulang lagi nggak selesai-selesai, tapi kita lanjutkan terus aja. Nanti kita ngeditnya yang kita potong-potong seperti itu. Dan memang disarankan juga syuting itu di tempat yang sepi, kayak gitu. Misalkan di kamar atau di ruangan yang memang malam hari atau dan lain-lain kayak gitu. Kalau punya studio sendiri, insya Allah enak. Atau pakai mikrofon atau earphone kayak gitu, enak. Tapi kalau kita nggak punya, gitu, kita pergi ke kafe, syuting ke kafe itu bisa. Kita nanti pakai tripod ya, kita taruh, terus kita ngomong aja itu bisa. Jadi kan istilahnya kita itu harus meskipun belum mendukung tapi diharuskan kreatif kan di masa pandemi. Nah ini saya contohkan juga kayak gini. Ini kalau saya syuting kemarin. Nah ini pakai HP kan gitu. Ini pakai tripod. Ini saya di screen, jadi layar papan itu saya kasih kain hijau, nanti di atasnya ada lighting, terus di belakangnya ada lighting, samping kanan kiri, biar layar hijaunya itu nampak cerah dan bisa dihilangkan. Misalkan nggak punya lighting yang banyak, bagaimana? Jadi kita syuting di bawah terik matahari. Jadi nanti itu bisa jelas, karena lightingnya matahari itu bagus sekali. Tapi memang kita ya jangan yang duhur-duhur, nanti malah jelek ya, gambarnya jadi putih banget. Nah ini. Jadi memang kalau syuting di green screen tidak boleh banyak gerak, badan kita harus diam, tapi nanti kalau misalkan ingin ke kanan dan ke kiri, kita tinggal seret pakai aplikasi KineMaster. Dan tangan kita juga jangan terlalu lebar,
Nggak misalkan assalamualaikum gini akhirnya terpotong, ya cukup sedikit-sedikit saja. Yang penting kita itu tersampaikan. Mungkin itu Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan tentang Ken Master dari Ustadz Nazar. Untuk pertanyaan bisa dari chat ataupun dari angkat tangan ya, bisa raise hand situ, nanti bisa langsung bertanya. Oke. Iya, kita lihat ini sudah tadi ada pertanyaan dari Pak Anwar. Jadi Ustadz, ini yang pertanyaan pertama, green screen yang kita pakai ketika online seperti Pak Nazar sekarang bagaimana caranya ya? Jadi apa kayak background-nya itu ya Ustadz ya? Pertanyaan kedua, boleh saya minta musik atau audio yang mantap, no copyright? Kayaknya tadi sudah disampaikan ya, yang Ya. apa? Pakai money apa? Iya, tadi sudah disampaikan sepertinya. Terus yang ketiga, Pixabay.com sama FreePic.com itu komputer atau HP? Sudah pro ya, Pak? Oke. Banyak sekali pertanyaan, Pak Mari. Ya, saya mohon Pak Nazar langsung Bu ya, supaya bisa two-way communication gitu ya. Lebih mantap gitu. Iya. Satu persatu gitu. Thank you so much. Maaf Pak, saya belum mandi jadi gambar saya nggak ada nih. Ya, monggo Pak. Padahal kita penasaran loh sama wajahnya Pak Anwar ini. Matur nuwun pertanyaannya. Jadi kalau green screen yang seperti saya online sekarang itu memang kita harus pakai kalau tergantung ya. Kalau kita pakai HP, kalau kita pakai HP itu nggak bisa green screen atau HP-nya yang canggih. Tapi kalau kita pakai laptop biasanya pakai belakangnya itu ada kain hijau. Kalau kayak gini tuh saya itu background-nya nggak ada, Pak. Pakai speknya bagaimana Pak? Komputer atau ya, spek laptop komputernya yang ini. Jadi misalkan saya pakai green screen ya kayak gini. Nah, ini layar yang asli. Tapi kalau saya pakai fiturnya apa namanya? Fitur laptop itu memang ketika spesifikasinya laptop itu di atas Core i5 itu bisa menghilangkan background ini dengan sendirinya. Tapi nggak sempurna, Bapak. Dan kita memang kalau harus sempurna background kita itu harus pakai green screen. Tapi kalau misalkan kita di jalan atau gimana kan nggak mungkin bawa green screen. Kita kalau pakai laptop yang Core i7 atau Core i5 itu bisa menggunakan layar itu sendiri. Terus kalau untuk musik audio yang mantap itu yang ngebeat, ya, yang duk gitu itu semuanya ada di YouTube. Core i5 tadi sudah bisa Pak ya berarti ya? Core i5 bisa. Core i5, tapi kalau Core i3 belum. Ya. Atau yang AMD itu bisa. Ya. Yang musik yang mantap gitu Pak, yang enak Pak. Kalau bisa di-share di grup WA atau sini minimal linknya. Waduh, saya berterima kasih Pak. Kalau ada apalagi banyak Pak. Tadi itu sudah di ini. Ini kita pergi ke YouTube, pergi ke YouTube. Di YouTube itu kita klik di sini itu free copyright. Iya Pak. Mohon maaf. Maksud saya barangkali Pak Nazar punya koleksi sendiri gitu Pak. Koleksi. Yang bagus. Kalau dari situ saya lihat, aja, Pak. Aduh, banyak yang kurang mantap Pak. Kurang mantap. Saya itu juga mengambilnya di YouTube Pak. Saya itu nyarinya di YouTube. Jadi di sini misalkan gini ya. Kan makan waktu panjang dan lama gitu Pak. Kalau pilih-pilih gitu. Iya. Barangkali ada koleksi. Kalau saya sih semule, banyak semule. Semule itu apa? Nggak ngerti saya semule itu ya. Nah, ini misalkan gini ya. Video saya itu misalkan tentang horor. Nah, di sini ketik free copyright musik horor. Jadi kita itu nggak diem-diem terus kita ngupload unduh video enggak, tapi tergantung kita mau buat video apa, baru kita download konten.
Jadi nggak harus semuanya di-download. Kita nanti sekarang kan serba dunia maya. Kita nggak mungkin semua kita masukkan Ya, flash disk kayak gitu. maksud Misalkan, saya, ini, barangkali punya, minimal ada link di Google Drive atau gimana oh gitu, Pak. mantap. Maksud saya Di gitu, sini maksud juga, saya. ini misalkan ya, free copyright musik hip hop. Nah, ini sudah ada, tinggal download. Kalau saya punya sendiri tuh tidak seberapa. Kenapa ya? Karena saya jarang menyimpan musik Oh, dan jarang iya, iya. menyimpan video. Kenapa? Nanti memenuhi hard disk kayak gitu. Artis, Kalau saya iya. saat itu mau syuting, misalkan tentang holiday atau tentang misalkan vlogger, berarti saya ngetik di YouTube free copyright musik vlogger atau spirit yang menyenangkan atau yang fun, itu tinggal ketik dan jadi. Kalau sudah ya saya hapus. Nanti kalau saya simpen terus ya penuh, dan nanti kapasitas handphone panjenengan juga terbatas. Jadi saran saya ya, kita pengennya apa kita lihat kayak gitu. Ngapunten sebelumnya. Oke. Ya, Yang selanjutnya Yang Iya, nomor apa tuh? selanjutnya ini ada pertanyaan. Iya, Pak Anwar. yang Sudah cukup ya. tadi. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Sari Kholida. Alhamdulillah Pak, sangat bermanfaat. Saya mau Ada yang bertanya, ketiga, Pak. Bu. Bumi ada yang ketiga. Iya, sebentar. Iya, sebentar Pak Anwar ini. Oh, Pak Anwar mau minta ini. Oh, ada yang ketiga, Pak. Oh, nggih. Pertanyaannya, Oh, yang ini ya. Pixel.com sama Free Yang Free Educom itu komputer atau HP? Ya, Itu sudah pro ya, Pak. nggih. Itu gratis, sudah gratis, nggak pakai bayar. Tapi nanti ada beberapa fitur yang memang ada logo apa namanya, logo mahkota, itu premium. Tapi yang gratis banyak kok Pak. Saya biasanya pakai yang gratis, itu bisa dipakai di komputer atau HP, terserah panjenengan dulunya bagaimana. Seperti itu. Untuk komputer, Pak ya? Bukan Di HP komputer ya? saged, HP saged, terserah panjenengan. Oke, yang terakhir dari Pak Anwar, cara memotong musik yang kepanjangan gimana, Pak? Oh, Mungkin bisa langsung dipraktekkan di situ ya, Pak. nggih. Musik yang kepanjangan. Ke ini lagi. Kalau saya sendiri sih biasanya kalau editing itu jarang memakai ini, pakai Free apa namanya KineMaster. Tergantung videonya nggih Bapak Ibu. Kalau videonya memang saya itu setir di rumah dan nggak kemana-mana, saya edit pakai aplikasi lain. Nah, KineMaster ini saya pakai ketika saya misalkan di luar rumah atau di luar kota kayak gitu. Jadi harus pakai KineMaster dan upload juga di HP, edit di HP. Misalkan kita tambah lagu ya di sini. Ini. Bentar. Oh, ini lah ngerekam. Ini nggak bisa dulu. Nah, di HP untuk menambahkan audio ya. Audio terus misalkan ini. Saya nggak ada musiknya. Ini ngapunten ngaji semua. Misalkan ini ditambah ya. Soalnya saya ini jarang apa ngedit di sini. Kalau misalkan keluar ya itu tadi saya jarang nyimpen file musik soalnya Pak. Jadi kalau saya butuh musik ya saya pergi ke YouTube dulu untuk video apa yang saya sukai, terus saya mau ngedit seperti apa, baru saya download musiknya. Misalkan gini ya, nah ini kan antara video saya segini ya, tapi musiknya jauh. Ya kita klik yang video, apa yang musik, terus di sini ada ini, ada pangkas. Pangkas kita klik. Nah, di sini kita mau hilangkan lagu yang mana, atau kanan atau kiri, terserah. Ini misalkan kita potong yang kanan, ya hilang. Mungkin seperti itu. Jadi hampir sama kayak gambar atau video atau teks juga sama. Kita tinggal klik bagian yang mau kita potong, itu. Setelah itu kita pergi ke itu tadi yang gambar gunting, cut seperti itu. Begini tuh. Oke, terima kasih Gibana. Pak Anwar, sudah cukup?
Oke, cukup. Oke. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sari Kholida. Saya mau bertanya Pak, kalau buat teks yang kayak muncul bintang-bintang atau ada efek meletus-meletus kayak kembang api di samping teks itu bagaimana ya Pak? Dan juga kalau mau buat teks bergerak-gerak Pak, bagaimana caranya? Atau buat tombol subscribe sama lonceng bergerak itu gimana Pak? Niku gampang sekali Bapak Ibu. Ya, Ibu Sari Kholida. Gampang kalau misalkan seperti itu. Kita itu memang aplikasi KineMaster ya istilahnya itu kalau dikatakan sudah hebat ya hebat. Tapi kalau kita membuat dari awal itu tidak enak. Jadi kita langsung pergi ke ini saja, ke YouTube ya. Nah di YouTube ini Ibu, kita misalkan cari tombol silakan subscribe lah. Kita ketik di sini, kita ketik passwordnya itu green screen. Green screen. Nah nanti kita enter, akan muncul seperti ini. Nah di sini itu footage gratis. Kita tinggal tambah lah ini ada. Oke, misalkan kita ini ya. Starting out with any new project management software usually feels something Panjenengan like besok this. kalau misalkan YouTube-nya sudah Where do you- banyak, dapat penghasilan dari YouTube. Nah ini Bu, sudah ada. Nah, kita nggak pakai buat, kita tinggal download, caranya download yang tadi YouTube tambahin SS. Setelah kita download, kita masukkan ke KineMaster. Dari KineMaster kita pakai yang tadi, yang layar Chrome tadi. Mungkin itu. Bu Kholida bagaimana? Sudah cukup ya? Oke, ini dari pertanyaan selanjutnya dari Pak Bagus Pak. Sebentar, mana tadi? Oke, Kelewat. ngapunten yang tulisan ya, tulisan yang bergerak-gerak. Oh iya, dari Bu Kholida belum ada yang belum terjawab. Itu kita pakai fitur di KineMaster bisa Ibu, atau kita pakai fitur misalkan saya tanya katakan tadi kita pakai PowerPoint bisa, misalkan ya kita ke PowerPoint. Jadi kita nggak harus semuanya ngedit di semoga saja PowerPoint-nya bisa. Dari Chrome. Kita buka PowerPoint. Nah, di PowerPoint, panjenengan pasti sudah familiar tentang PowerPoint. Jadi di PowerPoint ini Bapak Ibu, itu kalau PowerPoint-nya di atas 2013 kalau nggak salah, 2013, 2016, 2019 itu bisa shift ke ekspor untuk video kayaknya. Nah, ini save as misalkan, ya. Nah, di sini ada fitur MP4. Nah, ini bisa jadikan video. Artinya apa? Kita membuat di sini bisa. Kita kembali lagi. Bagaimana bisa membuat video yang bergerak-gerak atau meloncat? Itu kita tulis di sini, misalkan tentang saya ingin gerak. Nah, kayak gini pun ya. Misalkan ini kita besarkan, tergantung kita taruh mana, kan gini ya. Ini enggak terbatas di PowerPoint ya. Nanti bisa pakai aplikasi yang lain. Ini saya contohkan di PowerPoint. Kalau kan kayak gini, sudah jadi, kita tambahkan animasi. Nah, animasi dengan yang kayak gini. Kan buahnya ya di sini. Biar panjenengan nggak menghadap HP terus kayak gitu. Tapi nanti di PowerPoint di KineMaster juga ada. Nah ini yang meloncat-loncat. Nah ini yang besar. Misalkan kita ingin yang kayak gini. Nah kalau sudah, fontnya kita rubah. Misalkan di sini Arial, kita pakai yang bold. Ini kita paskan di sini misalkan. Ini kita preview, kita coba. Ini sudah bisa bergerak. Nah, backgroundnya di sini didesain. Ini di layar ini format background kita ganti. Sini kita kasih warna hijau. Nah, ngenten. Misalkan nanti warna hitam ini kelihatannya kurang jelas, berarti kita blok lagi. Kita pergi di sini.
format ini ya. Kita kasih line yang warnanya itu kan ini warna ini nih ya. Nah, seperti ini bisa. Atau pergi ke sininya ada line yang kayak gini. Kan ini kita pakai warna putih. Jadi kita kasih shadow agak hitam-hitaman gitu. Nah, sudah. Ini kita tinggal di sini save atau export gitu. Kalau ini export bisa ke video HD atau 4K bisa. Kalau saya sarankan ya cuma ini aja 720 atau 1080 karena kapasitas HP kita juga nggak terlalu besar. Sudah, tinggal klik. Kalau ini ada ngomongnya ya kita centang di sini. Kalau nggak pakai nggak usah. Terus klik. Ya, kita tulis di sini kan teks bergoyang. Nah, kita pergi ke file. Nah, ini teksnya. Coba nggak kita mainkan. Nah, ini teksnya. Nah, ini sudah jadi video. Kalau sudah jadi video, kita balik ke tahap awal. Bagaimana? Green screen atau warna hijau itu bisa dihilangkan di KineMaster. Jadi panjenengan semua, saya ngetiknya di HP terlalu capek, misalnya kalau di rumah, itu kita buat materinya yang sangat panjang, copy paste dari apa namanya? PowerPoint itu bisa. Jadi kita buat teksnya di PowerPoint, nanti tinggal nempelkan di HP. Kan gampang, tinggal lewat WhatsApp web bisa, lewat Bluetooth bisa. Mungkin itu. Oke, cukup panjang ya ternyata Ustadz ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Bagus. Apa bisa dari KineMaster diedit lewat Camtasia Studio? Atau dari KineMaster diediting lewat Camtasia? Oh, sama. Oh, nah, Camtasia itu saya punya softwarenya di sini. Camtasia itu kan pada dasarnya sama aplikasi untuk editing video. Ya, jadi kalau kita dari Camtasia ke KineMaster kan berbeda platform. Berbeda platform itu artinya punya perusahaan yang berbeda. Contoh saja nih, Adobe itu punya editing video namanya Adobe Premiere sama Adobe After Effects. Nah, itu karena satu platform atau satu pabrik itu bisa synchronize, jadi bisa nge-link kayak gitu. Jadi misalkan saya biasanya pakai Adobe Premiere, saya ngedit audionya di Adobe Audition, itu bisa nge-link Pak. Terus ngedit gambarnya di Adobe Photoshop bisa nge-link. Terus saya ngedit lagi di mana lagi itu bisa nge-link, asalkan platformnya itu Adobe, satu pabrik. Tapi kalau KineMaster sama Camtasia saya belum pernah nyoba, tapi yang pasti itu berbeda pabrik, ngonten. Kalau Camtasia itu lebih digunakan untuk editing merekam layar, kayak gitu, merekam layar gambar. Misalkan kita nerangkan pelajaran melalui PowerPoint, itu berarti kita pakai KineMaster, pakai Camtasia untuk merekam layar. Nanti di pojok kanan kiri bawah itu ada gambar kita. Anak-anak hari ini kita nerangkan tentang ini, misalkan gitu ya. Itu di Camtasia. Kalau saya pakai untuk itu. Tapi kalau untuk misalkan proyek kita ya di KineMaster, terus kita lempar ke Camtasia, kayaknya kok tidak bisa. Kayaknya sih. Soalnya berbeda platform dan berbeda pabrik, dan itu pun berbeda nanti itu belakangnya itu. Kayak gitu. Jadi nanti fitur, kalaupun bisa, biasanya fiturnya itu akan berubah total karena berbeda. Karena KineMaster itu untuk dipakai di PC itu bisa, tapi harus pakai pakai aplikasi khusus yang untuk naruh situ. Kan memang KineMaster hanya untuk di handphone kayak gitu. Memang ada yang di PC, tapi ya nanti otak-atik komputernya lagi. Ampun. Baik, seperti itu Pak Bagus. Sudah cukup jelas. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi.
Oh maaf, Pak Basuki Rahmat, mohon maaf. Iya, mohon maaf Pak Basuki. Oke, mungkin ada yang pertanyaan lagi? Terima kasih sudah dimaafkan Pak Basuki. Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin ada closing statement dari Ustadz Nazar. Setelah itu akan dilanjutkan dari Bapak Ketua GMP kita yang akan memberikan kita sesuatu. Oh ya ini, kalau bisa nanti di-share bentuk PPT atau PDF. Bisa di grup WhatsApp aja ya nanti Pak Didi ya. Oke, monggo Ustadz Nazar ditutup beserta closing statement-nya mungkin apa gitu. Nanti akan ada hadiah dari Bapak Ketua MGMP kita. Oke, terima kasih banyak. Untuk sebelumnya, ngapunten dari tadi dipanggil Ustadz itu memang itu bukan karena saya Ustadz, bukan, tapi karena di sekolah saya di SD sana itu panggilannya guru itu Ustadz dan Ustadzah gitu. Kan artinya dalam bahasa Arab itu Ustadz itu guru, Ustadzah guru perempuan, Ustadz laki-laki. Terus dalam pembuatan video, memang nanti ketika membuat awal itu jangan berharap video kita bagus. Kenapa? Karena membuat video itu ada tahapannya. Oke. Semakin sering kita membuat pasti semakin baik. Kalau membuat pertama tidak sesuai ekspektasi kita ya jangan menyerah nonton. Jadi kita harus berlatih, terus berlatih, terus berlatih. Saya saja editing video itu kalau nggak salah sejak SD itu bijak ke SMP itu sudah editing video dulu pakai Movie Maker, aplikasi bawaan dari Windows. Dan kalau saya ngedit itu rendernya itu pagi, selesainya duhur karena speknya dulu itu Intel Pentium dan sekarang itu kan speknya tinggi-tinggi. Saya pernah pakai Movie Maker, terus ada Uliet ya, ada Studio apa itu ya, terus ada Adobe Premiere, iMovie, Final Cut Pro dan lain-lain. Itu memang banyak tahapannya. Tapi kalau kita pengen langsung bagus, gitu, istilahnya sulit teman-teman. Jadi kita harus bertahap, tapi tenang nanti pada waktunya pasti akan bagus. Jadi kita jangan menyerah untuk membuat video teman-teman. Demi anak didik kita, teman-teman. Ya mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Ustadz Nazar. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Nazar pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Baiklah, untuk acara selanjutnya yakni pembagian hadiah dari Ketua MGMP kita. Monggo, time is yours, Pak Didi. Terima kasih saya ucapkan khususnya untuk Ustadz Nazar yang sudah berkenan membantu kita semua teman-teman untuk mengembangkan bahasa Inggris. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustadz Nazar. Iya. Cek. Sudah. Oke. Semua yang saya hormati, bukan hadiah yang saya berikan teman-teman, tapi pekerjaan ya. Jadi insya Allah untuk kegiatan selanjutnya yaitu tanggal 19 September yaitu tentang mengedit video. Kalau ini tadi kan sekilas contoh. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar langsung untuk mengedit video. Oleh karenanya nanti ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Nah, yang ini teman-teman untuk nanti akan saya share ya, akan saya share di grup kita yang untuk peserta dibuat ya. Jadi saya share saja nanti biar enak ya.
Oke, sebentar kok bilang Zoom saya. Ya, gini teman-teman, sekilas saja lewat omongan dulu bahwa nanti tugas atau bukan tugas, kalau tugas kan gimana ya, teman-teman wajib untuk membuat rekaman video. Nah, video tentang apa? Video tentang KD atau materi yang akan saya bagi dan sudah saya siapkan. Jadi peserta ya nanti yang dalam grup itu akan saya bagi KD berapanya, materi apa. Nah, teman-teman nanti bisa membuat video berdasarkan KD tersebut. Nah, KD-nya sekali lagi sudah saya bagi. Terus teman-teman juga diharapkan juga bisa menyiapkan materi. Jadi istilahnya itu membuat draft materi sesuai dengan KD yang ada. Mungkin bisa lewat PowerPoint tadi yang seperti disampaikan pemateri, ya. Nah, itu nanti biar nanti ketika mau diedit, dibuatkan video saat pengeditan besok itu sudah siap semuanya. Nah, video mentahan juga boleh, jadi belum diedit juga tidak apa-apa. Video mentahan, terus juga nanti isinya misalnya tadi ingin memunculkan tulisan-tulisan tadi, karena bisa lewat PowerPoint juga bisa dimasukkan di situ atau disiapkan, disiapkan saja. Nah, nanti insya Allah informasinya akan saya share termasuk teman-teman ini dapat KD berapanya. Kita usahakan KD ke depan ini yang akan kita pakai dalam pembelajaran. Ya, jadi kalau misalnya sekarang teman-teman semua itu ngajar sampai KD 2 misalnya, ya nanti KD 3 dan seterusnya itu kita akan bagi biar nanti selesai video dibuat nanti kita bisa langsung kita gunakan. Nah, saya rasa itu saja Ibu moderator dari saya. Nanti bisa ditutup karena waktu tepat menunjukkan 3:30 ya. Saya rasa cukup sekian, informasi selanjutnya akan saya bagi di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Didi, hadiahnya sangat sangat menyenangkan ya hadiahnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena ini waktunya juga sudah 3:30. Oh ya, nanti untuk materinya, untuk PPT ini bisa kita kirim di grup ya, di grup yang video itu tadi, video pembelajaran. Baik, sebelum kita tutup, kita foto terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang memasukkan videonya akan diaktifkan dulu. Lalu kita foto bersama dulu. Yang ngambil sama nih ya Pak Didi? Di itu kan di screenshot kan? Iya. Monggo teman-teman diaktifkan videonya dulu. Semuanya Bu Ita. Gimana ini modelnya? Ulangi lagi. Bu Ella kepalanya tinggal separuh Bu Ella. Bikin lah. Bu Ida, Bu Aja, mana Bu Aja? Bu Aja. Ya, Bu Aja ini lagi masak mungkin ya. Kita mulai ya. Senyum dulu. 1, 2, 3. Mungkin Ustaz bisa dibantu men-screen juga, screenshot. 1, 2, semuanya. Tahan dulu, kita pergi ke layar selanjutnya. Oh iya, layar selanjutnya. Tetap ya? semuanya berpos ya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih untuk speaker Bapak Ustadz Nazar dan juga para komite. Insya Allah kita akan bertemu di next week dari Sabtu, dan dari saya mohon maaf
atas segala salah kata dan khilaf yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.